Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan Semaga Story di acara Disnatalis SMA Negeri 3 Kota Blitar yang ke-24, Bring Back the Glory. Baiklah, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Rudi. Selamat pagi Selamat Bapak. pagi. Jadi Bapak Rudi ini selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Blitar yang sudah mendapatkan beberapa achievement, contohnya seperti juara satu Kepala Sekolah Berprestasi tingkat Jawa Timur tahun 2015, dan yang kedua finalis Kepala Sekolah Berprestasi tingkat nasional tahun 2016, yang ketiga finalis Kepala Sekolah se-Indonesia di luar negeri pada tahun 2018. Benar ya, Pak? Iya. Iya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi gini, Pak. Eh, Sejak tahun berapa Bapak menjadi kepala sekolah SMA Negeri 3 Kota Blitar ini, dan sebelum menjadi kepala sekolah SMA Negeri 3 Kota Blitar ini, Bapak sudah berada di sekolah mana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin sebelum itu saya cerita dulu. Awalnya saya diangkat jadi guru di Malang tahun 94. Oh, baik. Kemudian saya pindah ke Kota Blitar ke SMA 3 itu tahun 2000. Mhm. Waktu itu baru pindah 1 tahun saya sudah dijadikan wakasek kurikulum. Oh, iya. Nah, kemudian tahun 2011 bulan Februari saya diangkat menjadi kepala sekolah sampai Mhm. sekarang masih tetap di SMA 3. Jadi kurang lebih sudah 9 tahun saya di SMA Negeri 3. Iya. Alhamdulillah memang saya kepinginnya juga membangun SMA 3. Oh, Ya. begitu ya, Pak. Jadi sebelum berada di Blitar, Bapak itu di Malang gitu ya, Iya di Pak? Malang. Jadi pindah ke Blitar jadi guru di SMA 3 Mhm. sampai sekarang jadi kepala sekolah juga di SMA 3. Oh, iya, Iya. baik, Pak. Jadi, setelah menjadi kepala sekolah, sebenarnya karakter apa yang Bapak ingin bangun kepada siswa-siswi SMA Negeri 3 Kota Blitar agar menjadi siswa-siswi yang unggul dan juga memiliki kualitas gitu? Ya. Eh, Tahun 2011 ketika awal saya diangkat jadi kepala sekolah, Mhm. saya langsung membentuk FGD Forum Group Discussion yang intinya merubah visi dan misi. Iya. Ya, visi dan misi sampai sekarang masih kita gunakan, yaitu berbudi pekerti luhur, Mhm. berprestasi, terampil, mandiri, dan juga berwawasan lingkungan. Kenapa kita membuat visi dan misi itu? Dari visi misi itu bukan dibuat oleh kepala sekolah sendiri, Oh, iya. tetapi ada perwakilan dari siswa, ada Mhm. perwakilan dari wali murid, komite, dan stakeholder yang ada di SMA Negeri 3 Blitar. Iya. Karena ya kita ingin nanti ke depannya, jadi tidak hanya membentuk siswa yang pandai saja, yang Iya. IQ-nya tinggi, tetapi tidak punya karakter yang bagus. Sehingga Mhm. kita utamakan itu berbudi pekerti luhur, itu kita utamakan. Jadi selain membentuk siswa yang unggul di dalam pengetahuannya, teknologinya, dan juga Mhm. pengetahuannya, tetapi masih punya sifat berbudi pekerti luhur. Apa itu ya? Contohnya ya sopan santun, saling menghargai, dan sebagainya. Iya. Jadi, selain Bapak mendidik untuk siswa yang berprestasi, Bapak juga
Untuk mendidik siswa agar memiliki budi pekerti gitu ya, Pak? Iya, betul, ya. Iya, baiklah selanjutnya Bapak. Selama menjadi kepala sekolah ya, Pak, pastinya mengalami, tantangan ataupun hambatan. Kira-kira tantangan atau hambatan apa yang Bapak alami selama menjadi kepala sekolah, Pak? Ya, banyak sekali hambatan dan tantangan yang saya hadapi selama menjabat selaku kepala sekolah. Eh, ya, untungnya saya sudah menjadi guru di sini selama kurang lebih mulai tahun 2000, jadi cukup lama. Jadi Mhm. saya sudah tahu kelemahannya apa, Oh, kelemahan begitu. SMA 3 apa, kekurangannya apa. Iya Jadi ya. ketika saya di sini contoh, waktu itu kita tidak memiliki lapangan untuk upacara. Mhm. Ya, jadi tidak punya, jadi upacaranya di lapangan basket, siswanya banyak, tidak bisa tertib, selalu ramai terus, sulit untuk disiplin, sulit. Iya. Sehingga kita yang awal kita berusaha untuk meminta kepada, alhamdulillah, kepada pemerintah kota Mhm. yang tanah di belakang sekolah itu kebetulan masih tanah, statusnya tanah bengkok, tanah desa, kita minta untuk dijadikan untuk Lapangan. lapangan upacara awalnya. Iya. Dan alhamdulillah diberi ya. Jadi sekarang sudah kita bangun sarana yang lain seperti gor, kantin, dan juga ini sudah kita dalam proses pembangunan joglo dan sebagainya. Oh, Ya, begitu ya, Pak. Jadi, jadi lapangannya bisa semakin luas begitu iya, ya, jadi Pak? kita sekarang punya lapangan sendiri di luar, Mhm. tidak ngumpul di lapangan basket. Oh Kemudian ya. yang berikutnya kendalanya juga kelasnya kurang. Ya, Mhm. kelasnya kurang karena siswanya tambah-tambah terus, kelasnya kurang. Ya, ya upayanya kita bagaimana? Ya kita meminta anggaran dari pemerintah pusat. Waktu itu ke Jakarta, saya sering ke Jakarta sendiri, buat Mhm. proposal sendiri. Jadi malam itu naik kereta sore itu Gajayana ke kantor, ke Direktorat Jakarta, kemudian pagi saya ngantar ke kantor, bahkan saya mandi aja di stasiun itu, di Di stasiun stasiun Gambir, sampean, ya. Pak, ya? Iya, pulang sudah bawa tiket, sore itu sudah naik kereta Gajayana yang pulang ke Blitar. Jadi Mhm. ya tidurnya di kereta. Itu setiap tahun saya lakukan. Alhamdulillah sedikit demi sedikit, tahun demi tahun kelasnya jadi lengkap, sarana Iya. prasarana juga tercukupi, Mhm. kelasnya sudah kita atur supaya nanti movingnya bagus, enak di apa itu, kita tingkat semuanya. Oh, Ya, jadi begitu ya. termasuk yang terakhir kita dapat bantuan ini karena saya sering sakit, seringnya ke sana. Ya, Jadi bisa mendapatkan bantuan dengan mudah iya, begitu ya, Pak? iya, iya. Iya. Baiklah, Pak, untuk selanjutnya. Menurut Bapak sendiri, bagaimana cara membentuk suasana persaudaraan dan kerjasama antar guru ataupun antar guru dengan murid? Bagaimana, Pak? Ya, jadi itu memang faktor utama awal di sini saya mengadakan semacam refleksi. Mhm. Jadi saya ajak ke Coban Rondo, ya dingin Iya ya. apanya ya. Sudah ajak ke Coban Rondo karena awal saya sudah tahu kondisinya. Awal bagaimana Bapak Ibu guru nggak ada yang tidak banyak yang tidak akur, ada terbentuk kelompok-kelompok ya awal Mhm. itu ya. Iya. Kemudian saya ajak ke Dolan Bersama ke sana.
di sana ya saya mendatangkan seorang psikolog dari Universitas Malang. Iya. Malam-malam artinya ya sudah saya beri bekal, Bu tolong nanti disampaikan gini gini gini, ya sudah akhirnya ya dari situ dibina oleh psikolog, nanti menginap semalam di Coban Rondo, Mhm. ya tidur seadanya, maksudnya ya ada penginapan tapi penginapannya tidak mewah, ya penginapan sederhana. Karena Iya. memang awal ya kita sulit juga cari anggaran, dan juga sulit. Mhm. Kemudian juga sampai pagi kita ajak outbound-nya banyak, outbound-nya ya ada yang apa itu yang pakai peluru, namanya apa itu, tembak-tembakan Iya, itu, tembak-tembakan. apa namanya? Eee, iya, Bimbel itu ya, bimbel. semacam itu ya. Ya senang Bapak Ibu guru lah sudah, kalau sudah di luar sama seperti kalian masih SMA itu. Iya. Ya, akhirnya dari situ timbul keakraban ya. Mmm. Jadi dari situ awal mulanya, kemudian pulang sudah kompak. Akhirnya ya Mhm. membentuk ini, komitmen itu sulit. Ya, kita tindak lanjuti nanti kadang 2 tahun sekali, 1 tahun sekali kita pergi ke satu tempat, satu keluarga, ya dalam rangka itu. Oh, Selain iya. ada rutin yang ajang sana. Iya, Dan baik kalau untuk untuk siswa ya. ya kita berkegiatan bersama. Sebelum pandemi dulu pernah ada kita senam bersama pagi. Ya di Iya, iya. lapangan belakang itu. Iya. Ya mungkin kalau yang sudah kelas 3 masih ingat itu. Ya tapi karena pandemi ini ya sudah ya harus jaga jarak, tidak bisa dilaksanakan lagi. Iya. Ya mungkin kegiatan olahraga bersama atau kegiatan Disnatalis itu semacam itu ya. Oh, iya. Baik, Pak. Jadi kayak seperti misal guru tuh kayak dijadikan satu, seperti rekreasi bersama Iya begitu ya, Pak, betul agar ya. semuanya yang awalnya berkelompok menjadi Ya. bisa berbaur jadi satu, Ya. begitu ya, Pak? Baiklah, Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, sebenarnya apa saja sih, Pak, program unggulan yang ada di SMA Negeri 3 Kota Blitar ini? Program unggulan SMA 3 itu menyeimbangkan antara kemampuan akademis dan non akademis. Jadi kita unggulannya kalau akademis tentu saja olimpiade. Kita punya kelas olimpiade, yaitu kelas yang imersi yang juga notabene kita bina untuk olimpiade, yang sudah sering Mhm. menjuarai kejuaraan tingkat kota maupun di tingkat provinsi. Non akademisnya ya salah satu contohnya basket, pencak silat, yang terakhir kemarin pencak silatnya mewakili juara 1 Jawa Timur, mewakili Jawa Timur di tingkat nasional di Aceh. Sudah sampai Ya, nasional. ya. Kemudian juga yang lainnya bidang kerohaniannya kita punya yang namanya pembinaan BMI yang kita Mhm. laksanakan setiap hari Jumat Iya. ya. Ya, hanya sekarang musim pandemi tadi tidak bisa jalan. Kemudian juga ekstrakurikuler yang lainnya. Ya. Ya. Jadi meskipun ditingkatkan di akademisnya, Mm. tapi non-akademisnya juga pasti Iya, berprestasi ya, Pak, iya, ya. pasti ya. Baiklah, Pak, ada pertanyaan terakhir dari salah satu Mm. siswa SMA Negeri 3 Kota Blitar, dari Alesya, yaitu, kan gini, Pak, banyak orang yang menganggap bahwa gedung sekolah SMA 3 Negeri Kota Blitar ini sangat megah, bahkan seperti DPR gitu ya, Pak, gedung DPR. Sebenarnya motivasi apa yang membuat Bapak ingin membangun, gedung SMA Negeri 3 Kota Blitar ini bisa megah seperti ini, Pak? Ya, memang awalnya itu semuanya harus harus kita semua itu nanti juga siswa-siswa semuanya harus punya mimpi ya. Mhm. Mimpi itu ya sesuatu yang, tetapi mimpinya tetap harus rasional. Karena mimpi itu bagaimana nanti SMA 3 mau saya kemana. Mhm. Ya, motivasinya yang utama ya supaya nanti ketika saya mengajukan bantuan gedung ini, jadi ini bantuan ini dari direktorat, jadi Iya. memang ada setiap tahun ini 1 tahun yang barengan kita SMA 3 itu ada 14 sekolah, Oh, dan begitu. alhamdulillah gedung kita itu
yang terbaik hasilnya. Jadi di tingkat nasional ini ya, bukan Iya. jadi di tingkat nasional itu ada 14 sekolah barengan kita, Mhm. ya kita termasuk yang terbaik untuk periode kita. Oh, Ya. iya. Jadi motivasinya sekali lagi kembali ke motivasi supaya ya kita kalau kita mau membangun suatu suatu sekolah, membangun suatu lembaga, ya harus kita senang, harus harus bangga dulu punya sekolah. Iya. Ya, motivasinya itu anak-anak supaya punya kebanggaan, semua warga sekolah supaya punya kebanggaan dengan SMA 3 sehingga nanti punya eh, minat, punya motivasi yang lebih lagi untuk Mhm. memajukan sekolahnya. Jadi Mhm. saya kira eh, anak-anak semuanya siswa-siswa SMA 3 nggak ada yang tidak bangga dengan SMA 3. Harus cinta alma mater kita dulu, baru nanti ini loh saya keluar saya loh anak SMA 3 dan ini juga termasuk jadi percontohan di tingkat nasional. Jadi banyak Iya. dari sekolah-sekolah lain dari SMA di Malang, kemudian di Jombang dan di yang lainnya akhirnya ke SMA 3 bagaimana memperoleh bantuan semacam ini. Untuk memperoleh bantuan gedung semacam ini bukan tidak perjuangannya sangat banyak, Mhm. liku-likunya harus sekolahnya berprestasi, harus di pinggir jalan besar dan sebagainya dan juga disurvei. Gambarnya itu pun juga masuk salah satu seleksi. Oh, begitu ya, Desainnya Pak? ini sudah kita desainnya dari kita sendiri dari arsitek, kita desain, kita minta yang gini 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 dan memang di sana program ini memang untuk merubah wajah sekolah. Mhm. Jadi kalau yang lain-lainnya bangunan yang semacam ini yang lainnya itu dari luar masih tampak seperti sekolah, memang Mhm. saya apa tuh mendesain supaya tidak tampak sekolah kalau dari luar, supaya tidak membosankan. Oh Sangat gitu. megah begitu. Ya, jadi alhamdulillah ya kita dapat apresiasi dari direktorat untuk Mhm. mengenai gedung ini dan ini ya kita persembahkan semua untuk SMA 3. Sekarang juga kita termasuk salah satu visi misi kita berwawasan lingkungan, kita juga membenahi lingkungan, kemudian lapangan belakang, artinya ya nanti kita mengarah ke lingkungan yang bersih dan sehat. Itu saja ya. Mhm, baik. Mhm. Baiklah Bapak, untuk yang terakhir, sebenarnya harapan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk SMA 3 ke depannya? Ya. Harapan saya tentu saja, harapan kita semua bukan saya saja, Mhm. seluruh warga sekolah baik Bapak Ibu guru, siswa-siswi semuanya SMA 3 menjadi salah satu sekolah yang terbaik di tingkat nasional. Ya, Mhm. apa yang harus kita lakukan? Ya mari kita bareng-bareng bersama-sama membangun SMA 3. Jangan hanya gedungnya saja yang bagus, tapi mari yang ke dalam kita juga rubah. Ya kita rubah baik itu karakternya, karakter yang Mhm. diharapkan sekarang adalah karakter pemuda Pancasila Iya. yaitu yang berlandaskan Pancasila. Itu salah satunya yang berbudi pekerti luhur itu tadi. Iya, Jadi betul. mari kita bersama-sama membangun SMA 3 ke depan supaya menjadi SMA salah satu SMA yang terbaik di tingkat nasional. Terima kasih Amin. ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah diberikan pada hari ini dan juga semoga ulang tahun pada maaf, semoga ulang tahun yang ke-24 Semaga ini bisa semakin sukses ya, Pak. Amin amin Dan amin juga amin. semoga apa yang diharapkan Bapak kepada Semaga terhadap Semaga, semoga bisa tercapai semuanya. Amin amin Amin. ya. Baiklah, saya Ais selaku host pada acara hari ini. Undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Awali langkah barumu dengan Wardah Perfect Bright Moisturizer. Setiap olesnya halal, mudah meresap ke dalam kulit, langsung tampak bright. Hai, ready? Siapkan harimu, jangan lagi khawatir. SPF 28-nya lindungi kulitmu dari sinar matahari. Hai, let's go! Kegiatan apapun, kulit cerah, nggak berminyak seharian. Be bright, easy with Wardah Perfect Bright Moisturizer. Salahku melewatkanmu, tak mencarimu sepenuh hati. Maafkan kesalahanku melewatkanmu, dan kau kini Hai, aku Pralinda. Kali ini aku akan merekomendasikan bakso terenak di Blitar. Pengen tahu bakso mana? Pastinya sudah tahu kan bakso rezeki? Bakso rezeki yang satu ini terletak di Jalan Semeru, tepat di sebelah utara alun-alun Kota Blitar. Jadi di bakso rezeki ada dua varian, ada bakso biasa dan bakso kikil. Aku nyobain bakso kikilnya nih. Terus aku juga nambah satu porsi gorengan yang legend itu loh.
Pasti sudah tahu kan? Tidak hanya itu, ada somai juga loh, dijamin rasanya enak sekali. Oh iya, bakso rezeki juga tersedia loh di GrabFood. Kalau kamu mager dan lagi sibuk, bisa kok langsung dipesan lewat Grab. Jadi itulah pengalaman makan baksoku. Bakso terenak ya bakso rezeki.